Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahman Nugraha, dosen dari Program Studi Sarjana Terapan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Makassar. Video ini disusun sebagai bagian dari penilaian PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka mengikuti proses sertifikasi dosen. Pada video ini, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Soft Tissue Manipulasi. Materi yang akan dipelajari adalah Drainage Link Technique, yaitu merupakan salah satu intervensi fisioterapi muskuloskeletal berbasis evidence-based practice yang digunakan dalam penatalaksanaan gangguan fungsi dan gerak akibat myofascial trigger point. Sebelum memasuki proses pembelajaran, saya akan menjelaskan keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan program studi, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK pada pertemuan ini. Mata kuliah Soft Tissue Manipulasi mendukung 6 CPL program studi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Selanjutnya, CPL tersebut dijabarkan ke dalam CPMK mata kuliah yang dirancang secara bertahap agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam menganalisa serta menerapkan berbagai teknik soft tissue manipulasi pada kasus muskuloskeletal. CPMK tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK pertemuan ke-10, yaitu mahasiswa mampu menerapkan dan mengevaluasi Drainage Link Technique. Dengan demikian, seluruh aktivitas pembelajaran, metode pembelajaran, dan asesmen pada pertemuan ini dirancang untuk mendukung pencapaian sub CPMK tersebut. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi berbasis kasus, demonstrasi, praktik keterampilan, refleksi, serta pemberian umpan balik secara langsung. Pendekatan tersebut bertujuan agar mahasiswa tidak hanya menguasai konsep teoritis, tetapi juga mampu mengembangkan clinical reasoning, keterampilan psikomotornya, komunikasi profesional, dan penerapan prinsip patient safety dalam praktik fisioterapi. Selanjutnya, penilaian pembelajaran mengacu pada pedoman akademik Poltekkes Kemenkes Makassar. Secara umum, penilaian mata kuliah terdiri atas tugas individu 20%, soft skill 10%, sikap 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Adapun pada pertemuan ini, asesmen difokuskan pada pencapaian sub CPMK menggunakan rubrik praktikum yang menilai penguasaan konsep Drainage Link, ketepatan pelaksanaan prosedur, kemampuan mengevaluasi hasil intervensi, dan serta penerapan prinsip patient safety. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Jadi hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas salah satu teknik di dalam mata kuliah Soft Tissue Manipulasi, ya. Yang kemarin minggu lalu kita bahas adalah ini ya, kita bahas minggu lalu ya. Masih ingat? Masih. Ya. Kemarin minggu lalu kita membahas trigger point release teknik, ya. Apalagi targetnya? Pada teknik ini? Ya, targetnya adalah trigger point. Trigger point biasanya ada di apa? Di jaringan apa? Jaringan? Ya, jaringan otot, ya. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang bisa kita terapkan untuk memberikan perbaikan pada trigger point di otot. Kira-kira selain teknik ini ada yang tahu bisa menggunakan teknik apa lagi selain ini? Ischemic. Ya, ischemic compression. Ya, bisa juga menggunakan mat. Apalagi selain itu? Stretching? Bisa tidak stretching? Massage bisa tidak? Ya, massage. Nah, pada hari ini kita akan membahas lagi satu teknik yang bisa kita gunakan untuk trigger point, ya, yaitu adalah penggunaan Drainage Link Technique. Ada yang sudah pernah mendengar ini? Drainage Link? Sudah pernah melihat penggunaannya? Ya belum, ya. Jadi Drainage Link Technique ini merupakan penggunaan jarum filiform untuk kita masukkan ke dalam otot
supaya nantinya kita akan menstimulus trigger point yang ada di otot. Pada hari ini insya Allah kita akan membahas itu secara tuntas, mulai dari bagaimana proses terjadinya trigger point, kemudian bagaimana nanti jarum atau drain needling itu bisa memberikan perbaikan pada trigger point, ya. Sebelum itu, adik-adik sekalian, pada hari ini, ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ke-10 ini, ya. Yang pertama adalah, ya, di akhir pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep drain needling teknik. Jadi setelah kita belajar pada hari ini, harapannya kami, ya, harapan saya, bagaimana Anda bisa menjelaskan konsep drain needling teknik. Ya. Yang kedua, menjelaskan indikasi, kontraindikasi, dan prinsip keselamatan pasien. Nanti ini kita akan menggunakan jarum akupuntur untuk melakukan teknik drain needling. Tentunya adik-adik sekalian perlu mengetahui apa indikasinya, kontraindikasinya apa, kemudian untuk keselamatan pasiennya seperti apa. Ya, nanti insya Allah hari ini kita juga akan praktekkan. Kemudian tujuan pembelajarannya yang selanjutnya untuk yang poin ketiga, yaitu adalah melakukan prosedur drain needling sesuai dengan standar operasional. Ya, jadi nanti kita akan mendemonstrasikan beberapa otot nanti yang bisa kita lakukan drain needling, mulai dari pemeriksaannya, mulai dari safety-nya nanti bagaimana, ya, sampai dengan teknik manipulasi jarumnya kita akan pelajari pada hari ini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran selanjutnya yang nomor 4, yaitu mengevaluasi hasil intervensi drain needling. Setelah nanti kita terapkan drain needling, kita harus evaluasi, ya, apakah nanti trigger point-nya masih ada, ya, pada otot tersebut, ya, atau tidak. Ya, itu yang akan kita capai pada hari ini, adik-adik sekalian, ya. Nah, kemudian alur pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita akan mendiskusikan, ya, konsep dasar drain needling, ya. Jadi kita akan membahas dulu konsep dasar drain needling, ya. Kemudian tahap kedua selanjutnya kita akan membahas studi kasus nanti, ya. Kemudian yang ketiga kita akan mendemonstrasikan nanti saya minta satu orang coba nanti, ya. Kita akan coba nanti mungkin di area upper trapezius, supraspinatus, dan infraspinatus. Kemudian selanjutnya nanti kita setelah itu nanti kita praktek secara berkelompok, ya. Nanti kita bagi semuanya. Kemudian yang kelima adalah kita akan melakukan refleksi dan evaluasi bersama, ya, apa yang kita dapatkan pada hari ini. Oke, sebelumnya, ya, sebelum kita lebih jauh lagi membahas terkait dengan drain needling, mungkin timbul pertanyaan di benaknya kalian, apa sih bedanya drain needling dengan akupuntur? Ya, kalau persamaannya, ya sama-sama menggunakan jarum akupuntur. Nah, sekarang kira-kira perbedaannya apa? Ya. Ada yang sudah tahu? Ada yang pernah mendengar atau pernah membaca apa perbedaan dari drain needling dan akupuntur? Pengaplikasiannya satu, apalagi? Letak lokasi penusukannya, ya. Apalagi? Jarumnya sama dengan jarum akupuntur, ya. Ya, kita lihat apa perbedaannya. Jadi yang warna hijau ini ini merupakan, ya, untuk drain needling, dengan yang warna merah ini adalah yang akupuntur. Dari evaluasinya, ya, kalau misalkan drain needling itu basic keilmuannya itu adalah terkait dengan neuromuscular system, ya. Kemudian untuk akupuntur, ya, itu basicnya itu berdasarkan denyut nadi, ya, biasanya melihat denyut nadi atau melihat permukaan lidah, ya, seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya kalau drain needling itu berdasarkan dari asesmen dan neuroanatomi. Kemudian untuk aplikasi akupuntur itu dia di titik meridian. Kemudian yang selanjutnya tujuan dari intervensinya, yang membedakan itu adalah kalau drain needling itu tujuan treatmentnya itu adalah untuk trigger point, kemudian fascia dan tendon. Jadi bisa diterapkan di tendon juga, ya. Kemudian kalau untuk akupuntur itu goals-nya itu adalah untuk qi dan energi, ya, qi dan energi. Tapi kita tidak akan membahas yang akupuntur. Pada hari ini kita akan membahas khusus untuk yang drain needling. Oke. Nah, ini adalah dasar kita untuk bisa memahami drain needling lebih jauh.
Ya, ini adalah materi dasar. Ya, saya kira adik-adik sekalian ini sudah lulus mata kuliah anatominya ya. Ya, otomatis tidak ada masalah di sini ya. Tapi pada hari ini kita akan mereview. Ya, karena ini menjadi dasarnya kita untuk bisa melanjutkan di materi drain needling. Ya, kita sedikit mereview saja ya, mereview bahwa struktur otot itu dia terdiri atas ya muscle fiber, kemudian myofibril, kemudian dari myofibril itu ada thick and thin filament ya, kemudian yang paling terkecil itu ada myosin dan aktin. Ya. Jadi struktur terkecil dari suatu otot itu disebut dengan myosin dan aktin. Jadi myosin dan aktin inilah yang sangat-sangat berperan dalam terjadinya kontraksi otot. Ya. Jadi inilah yang menjadi struktur terkecilnya dalam ototnya kita yang melakukan sangat berperan untuk melakukan yang namanya kontraksi otot. Ya, jadi karena adanya interaksi antara myosin dan aktin, ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi inilah yang akan berinteraksi nanti dan menghasilkan kontraksi otot. Kemudian ini struktur fungsional dari otot. Ini di mata kuliah anatomi itu sudah dijelaskan. Kemudian di biomekanik otot juga sudah dijelaskan. Jadi di dalam suatu otot ketika kita lihat di mikroskop itu akan kelihatan seperti ini ya. Ini disebut dengan sarkomer. Jadi sarkomer itu dia dibatasi oleh garis Z ini, garis Z1 dengan garis yang lain. Ini disebut dengan sarkomer. Di dalam sarkomer itu ada beberapa struktur, ada molekul di dalamnya. Ada myosin ya, ini myosin, yang merah ini adalah myosin. Kemudian yang ini adalah aktin. Kemudian di tengahnya ada M-line. Ya. Kenapa kita harus mengetahui ini? Adik-adik sekalian. Ya, supaya kita bisa tahu mekanisme dari kontraksi otot. Jadi otot ketika dia berkontraksi, garis Z1 ini dengan garis Z yang lain ini akan tertarik menuju ke M-line. Ya, jadi ototnya kita itu ketika dia berkontraksi sebenarnya garis Z-nya yang satu dengan garis Z yang lain dia akan bergeser menuju ke M-line sehingga otot itu akan terlihat memendek. Jadi bicepsnya saya ketika saya melakukan gerakan fleksi seperti ini, otot saya itu terlihat memendek ya. Kenapa memendek? Karena dia garis Z sarkomernya ini bergeser ke arah M-line sehingga terjadi yang namanya kontraksi otot. Oke? Nah, ada yang masih ingat ini? Ini sudah dipelajari di mata kuliah anatomi dan biomekanik otot. Ya, ini adalah mekanisme kontraksi otot. Ya, ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana proses terjadinya mekanisme atau kontraksi otot itu bagaimana terjadinya? Ayo, ada yang bisa? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ini cuma mekanisme singkat yang saya pahami. Jadi terjadi potensial aksi di membran, kemudian potensial aksi membran inilah yang akan merangsang retikulum sarkoplasma. Kemudian dia akan melepaskan ion kalsium. Nah, ion kalsium ini yang akan mengikat troponin, sehingga troponin ini yang akan mengaktifkan aktin dan myosin, sehingga terjadi kayak pembentukan jembatan silang. Jadi myosin mengikat aktin, aktin mengikat myosin, sehingga terjadilah yang namanya kontraksi otot. Oke, kita berikan aplaus dulu ke teman-temannya. Ya, jadi betul ya. Jadi awalnya itu ketika ada stimulus, ya, stimulus di sini akan menghasilkan potensial aksi di membran otot. Yang potensial aksi itu nanti di struktur ini disebut dengan tubulus T, yang nantinya akan merangsang retikulum sarkoplasmik untuk mengeluarkan ion kalsium. Nah, ion kalsium inilah nantinya yang akan memicu terjadinya kontraksi otot. Ion kalsium ini nanti akan melekat pada aktin. Jadi ini yang warna hijau ini adalah aktin, dan nanti myosin itu nanti akan melekat ke aktin ketika ada ion kalsium yang melengket di aktin, ya. Dan itu yang nanti yang menyebabkan aktin ini akan tertarik ke M-line yang tadi. Akan tertarik ke M-line, ya. Jadi saling mendekat, kemudian garis Z itu akan mendekat satu sama lain. Coba kalian bayangkan ketika ya di dalam satu otot kita itu ada ribuan sarkomer ya. Coba kalian bayangkan ada ribuan sarkomer. Kita anggap ini adalah sarkomer. Kemudian sarkomernya nanti dia saling mendekat ke garis M tadi secara bersamaan. Ya. Apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi adalah ototnya akan bergeser ke arah sana semua ya.
dan terjadilah yang namanya kontraksi otot. Ya, itu adalah mekanisme terjadinya kontraksi otot. Nah, kenapa sebelum kita belajar drying belajar dry needling, kenapa kita harus mengetahui terkait dengan mekanisme kontraksi otot? Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Jadi sebelum kita mengetahui dari patologinya, ini adalah patologi terjadinya trigger point, ya kita harus memahami dari kontraksi ototnya terlebih dahulu. Coba kita perhatikan. Ini adalah mekanisme terbentuknya trigger point. Ya. Yang pertama, itu diawali dari overstretch, ya. Overstretch, overshortening, kemudian overload, dan ini nanti akan menyebabkan terjadinya mikrotrauma, ya. Kemudian ketika ada mikrotrauma di sana akan menyebabkan terjadinya kerusakan retikulum sarkoplasmik, ya. Coba ingat lagi, tadi retikulum sarkoplasmik dia apa? Dia tempat menyimpan ion kalsium. Ion kalsium dia memicu terjadinya kontraksi otot. Ketika retikulum sarkoplasmik mengalami kerusakan, apa yang akan terjadi? Coba nih kalian bayangkan, kalian bawa kantongan belanja. Ketika kantongan belanjanya rusak, apa yang terjadi? Barang-barang belanjanya kalian akan jatuh. Jadi retikulum sarkoplasmik juga akan seperti itu. Retikulum sarkoplasmik itu tempat menyimpan ion kalsium. Ketika dia mengalami kerusakan, otomatis ion kalsium akan retikulum sarkoplasmik dia akan rilis secara terus-menerus. Betul, ya. Apa yang terjadi ketika ion kalsium rilis secara terus-menerus? Akan terjadi kontraksi otot secara jadi sustain muscle contraction. Kalau otot berkontraksi, serabutnya berkontraksi secara terus-menerus, apa yang terjadi? Ya, betul sekali. Akan terjadi kelelahan di sana, akan terjadi krisis energi, akan terjadi iskemia, akan terjadi hipoksia, dan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya yang namanya trigger point. Apa ciri-ciri dari trigger point? 1. Ini paling sering nih di pundaknya kita ini. Dan saya yakin kalau saya tekan satu persatu dari kalian, pundaknya pasti akan terasa sakit. Betul sekali. Jadi ada nyeri tekan. Local tenderness and pain, ya. Yang paling sering itu adalah di pundak. Kalau kalian tekan, di situ ada seperti bulat kelereng. Ketika ditekan itu sakit. Itu adalah salah satu contoh adanya trigger point pada otot upper trapeziusnya kalian, ya. Kemudian selanjutnya ada muscle guarding, kemudian ada kehilangan flexibility, dan itu akan terjadi secara terus-menerus ketika kita tidak putus rantai dari proses yang terjadi pada trigger point tersebut. Oke? Ya. Selanjutnya ini salah satu contoh tadi ada refractive pain. Jadi ketika ada upper trapezius, ada kerusakan, ada refractive pain, ada nyeri menyebar di daerah kepala. Ya, ada nyeri di bagian kepala. Jadi kalau misalkan ada nyeri di daerah kepala sini, ya bisa saja itu disebabkan oleh trigger point dari upper trapeziusnya kalian. Ya, jadi ini contohnya. Ya, ini trigger point titik nyerinya, kemudian ini penyebarannya atau biasa disebut dengan refractive pain. Ya. Nah, kemudian yang ini contoh serabut otot yang mengalami permasalahan. Ya, ini contoh otot yang normal. Coba kita perhatikan, ini diumpamakan adalah sarkomer. Jadi sarkomernya itu ukurannya antara satu sarkomer dengan sarkomer yang lain ukurannya sama ketika dia normal. Tapi coba kita perhatikan, ya. Coba kita perhatikan ketika dia mengalami permasalahan di trigger point, ini berbeda, ya, ukurannya berbeda. Ya, di daerah ini agak besar, agak panjang, kemudian di daerah ini dia agak pendek. Ya, otomatis ini membuktikan bahwa ini terdapat trigger point. Ya, di daerah ini, contoh misalkan ketika kita tekan, itu akan menyebabkan terjadinya nyeri tekan. Ya, nyeri tekan, dan biasanya ada refractive pain. Refractive pain itu nyeri menyebar. Ya, bedakan nyeri menjala dengan nyeri menyebar. Ya, radicular pain dengan refractive pain. Ya, seperti itu. Nah, daerah inilah nanti yang akan kita tusuk. Nah, ini yang nodul tadi yang saya contohkan tadi, yang di daerah sini ada yang seperti kelereng, ya.
inilah yang disebut dengan trigger point. Jadi target untuk jarumnya nanti ya di daerah sini. Ya, kita akan tusuk di daerah sini nanti. Ya, nanti kita akan praktekkan. Oke. Terus, ya perlu juga kita sebelum kita praktek ini, kita perlu mengenal terkait dengan ukuran jarumnya. Jadi ukuran jarumnya itu yaitu sekitar 0,004 ya, inci ya. Ya, 1 mm. Ya. Hanya sebesar yang ini 0,25 mm, hanya sebesar rambutnya kita ya. Kalau rambutnya manusia itu 0,1 mm. Kalau jarum akupuntur itu yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan adalah 0,25 mm untuk penerapan drain needling nanti. Oke. Kemudian ini untuk yang biasanya kita pakai untuk jarum jahit ya nanti. Oke, kemudian cara palpasinya, nanti ada palpasi, kita bisa menggunakan flat palpasi dan kita bisa menggunakan yang pins. Apa perbedaannya? Perbedaannya misalkan kalau yang pins itu yang bisa kita akses di bagian posterior dan inferiornya, sedangkan untuk flat itu yang daerah ekstensor tangan ini tidak bisa kita akses di bagian posterior dan anteriornya, sehingga kita menggunakan flat. Nanti kita akan praktekkan ya. Ya, oke, baik. Saya butuh satu orchop ya. Butuh satu orchop, silakan. Pakaiannya bisa dilepas. Ya. Kita akan melakukan demonstrasi untuk otot upper trapezius ya. Jadi, adik-adik sekalian, sebelum kita melakukan drain needling, pertama kita harus menjaga kebersihan tangan kita ya. Kita menggunakan handscoon terlebih dahulu ya. Setelah itu, kita melakukan palpasi pada otot upper trapezius. Untuk otot upper trapezius, nanti kita akan melakukan palpasi menggunakan teknik pins atau kita akan jepit seperti ini. Ya. Nah, arah tusukannya nanti kita akan tusuk menuju ke arah atas ya, untuk menghindari penusukan ke arah paru-paru. Ya. Oke. Kemudian jarum yang kita gunakan, adik-adik sekalian, ini ada jarum. Jadi jarum itu nanti dia berada di dalam tempatnya seperti ini. Ini bisa kita lepas nanti, kita lepas seperti ini. Kemudian ketika nanti kita buka, di dalamnya ada tabungnya, tube, ya. Kemudian ada jarumnya di dalam. Kemudian cara pegangnya adalah seperti ini. Jarumnya kita jepit seperti ini. Kemudian pengamannya kita jepit menggunakan jempol dengan jari telunjuk. Kita jepit seperti ini nanti, kemudian kita angkat seperti ini. Kemudian pengamannya nanti kita akan lepas. Ini pengamannya, kita lepas ya. Kemudian jarumnya siap untuk digunakan. Oke. Kita kembali ke cara palpasinya. Cara palpasinya tadi menggunakan flat atau pins. Ya, jadi kita jepit seperti ini ya. Kita jepit seperti ini. Kemudian nanti kita akan tusuk. Sebelum kita tusuk tentunya area yang akan kita tusuk itu harus kita bersihkan dulu menggunakan alkohol swab. Jadi alkohol swabnya kita lepas seperti ini, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu ya. Kita bersihkan, kemudian kita ambil jarum yang baru kita ambil, kita lepas seperti ini. Oke. Kemudian pengamannya kita lepas. Setelah itu kita pins, kemudian kita arahkan jarum itu menuju ke arah atas. Setelah itu kita berikan tekanan cepat seperti ini. Kemudian kita lepas tabungnya. Kemudian jarumnya kita lakukan manipulasi ya menggunakan teknik piston ya. Piston kita dorong masuk seperti ini untuk memberikan stimulus pada trigger point-nya. Kita akan memberikan gerakan piston seperti ini. Jadi kita dorong masuk, kemudian keluar, dorong masuk, keluar secara cepat untuk memberikan stimulus pada trigger point-nya. Kemudian yang perlu kita perhatikan, lihat tangan yang satu saya itu kita tidak boleh lepas selama masih ada jarum. Ya, jadi kalau kita menggunakan teknik pins, selama jarumnya masih ada, tangan kita yang satunya tidak boleh lepas. Ya, kapan dilepas? Ya, caranya adalah jarumnya dulu kita lepas, kemudian baru kita lepas pinsnya. Untuk apa? Supaya jarumnya tidak masuk dan kena ke paru-paru. Ya, jadi kita harus pins, tarik ke arah atas, kemudian kita
tusuk. Ya, seperti itu. Kemudian jarum yang sudah kita pakai, ingat, karena ini adalah infeksius ya, jadi kita harus buang di tempat ya, di safety box. Oke? Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya kita lakukan demonstrasi. Ada yang ingin mencoba? Sebelum kita nanti bagi kelompok, ya, kita bagi kelompok, kemudian nanti masing-masing kalian harus mencoba, ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Gunakan handscoon. Ya, oke, bersihkan kulit terlebih dahulu di daerah upper trapezius. Ya. Ya, kemudian lakukan pinch. Ya. Pegang jarumnya seperti ini. Oke. Kemudian pinch. Oke. Lakukan penusukan. Bagus. Lakukan dorongan ke arah atas. Nah, kemudian lakukan manipulasi. Nah, itu bisa dilihat itu ada local twitch, ya, itu disebut dengan local twitch. Tarik ke atas, kemudian dorong, tarik ke atas, dorong, tarik ke atas, dorong. Oke, silakan dicabut. Yap, bagus ya. Ya, oke. Tadi demonstrasi terkait dengan penerapan drain needling pada otot upper trapezius. Untuk selanjutnya nanti kita akan bagi kelompok, ya, bagi dua supaya semuanya bisa merasakan bagaimana cara melakukan drain needling pada otot upper trapezius. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan penugasan, ya. Jadi setelah ini nanti kita akan buat tugas dalam bentuk laporan praktikum, ya. Template-nya nanti bisa di-download. Kemudian nanti harus dikumpul sebelum pertemuan berikutnya, ya. Oke. Oke, baik, cukup materi untuk hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan? Jelas, ada pertanyaan? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan mata kuliah soft tissue pada pertemuan kali ini. Adik-adik sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan proses pembelajaran yang telah kami lakukan sebagai pelaksanaan tugas dosen di bidang pengajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.